terima kasih Ibu Hajah Devi ya, Bu Lili Sulastri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Maaf, jemput terlebih dahulu. Monggo Abah, ampun. Ya. Suara saya bagus ya, kedengaran ya? Bagus sekali Abah. Jelas. Baik, yang lainnya di-mute dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntaha arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan as-shalawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna ijtanabal kaba'ir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika laminasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para kiai, para ustaz, ustadzah, para pendiri, pembimbing dan pembina Majelis Ta'lim Iwamid, khususnya Ibu Sumiasih, serta khususnya Ibu Imratul Mubidah selaku Ketua Majelis dan wakil beliau Ibu Sumiasih, serta hadirin kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Semoga Allah berkahi segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bil khusus saudara saya Bapak Ustaz Zainal Mustafa yang menjadi wasilah saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian jamaah Iwamid Ikatan Warga Muslim Indonesia Taiwan yang merupakan majelis taklim terbesar ya di Taiwan ya, dan senantiasa giat semangat selalu menyiarkan agama Allah meskipun di negeri Formosa tadi ya. Formosa ada. Negeri apa? Formosa. Formosa. Semoga selalu semangat ya. Ya, yang beliau di tengah Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum saya lanjutkan, saya punya waktu berapa lama ya, Ibu? Didi? Sampai jam berapa, Bu? Mas? Saya 10 menitan kurang lebih. 10 menit. 40 menit itu, Mas. Materi apa? 40 menit sama tanda tanya. Tanya. Tanya jawab, tanya jawab apa? Ya, jadi waktu saya jangan sampai jam 6 di sini ya. Kira-kira sekarang 16.30.
kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya itu kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah di mana amal soleh orang beriman dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada haribahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umat yang soleh hingga akhir zaman. Hadirin jamaah majelis taklim Iwamid rahimakumullah, tema ceramah yang disampaikan ke saya adalah keistimewaan 10 hari pertama di bulan Ramadan. Maka dari itu, kiranya tepat kalau kita mentafakuri hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah berpesan dalam khutbahnya saat akan memasuki bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Suhul Iman susunan Imam Baihaqi sebagai berikut. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW pernah berkhutbah kepada kami saat hari terakhir bulan Sa'ban. Beliau bersabda, "Faqala ya ayyuhan nas, qad azallakum sahrun aziz, sahrun mubarakah, sahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr." Beliau bersabda, "Wahai manusia, kalian telah dinaungi bulan agung, bulan yang diberkati, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu ialah Lailatul Qadar." Apa itu Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qadar, menurunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Di dalam Al-Quran, jika ada kalimat Allah bertanya dengan redaksi wa ma adraka ma, maka niscaya tidak akan ada seorang makhluk pun yang dapat menjawabnya kecuali Allah sendiri yang akan menjelaskannya. Maka Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Quran surat Al-Qadr ayat 1 sampai 3. Malam kemuliaan ini adalah anugerah khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana jika kita mendapati malam ini, maka ibadah kita pada malam itu lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan atau 83 tahun. Kemudian Nabi melanjutkan khutbahnya, "Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailati tatawwu'an taqarraba fihi bi khuslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda faridatan fihi kana kaman adda fakina faridatan fi siwa." Allah menjadikan puasa di bulan ini sebagai kewajiban dan malam harinya sebagai ibadah tambahan. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah pada bulan ini dengan melakukan kebaikan, dia seperti melakukan ibadah wajib pada bulan selain bulan Ramadan. Dan barang siapa melakukan ibadah wajib pada bulan ini, seperti melaksanakan 70 kali ibadah pada bulan selain bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Hadirin jamaah Iwamid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi meneruskan khutbahnya, "Wa huwa syahrus sabri wa sabru sawabul jannah." Ramadan adalah bulan sabar, di mana sabar pahalanya adalah surga. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, "Jika ada orang yang berpuasa dikata-katai, katakanlah inni shaimun."
kita secara pribadi agar lebih meningkatkan lagi rasa kepedulian kita kepada sesama kita, khususnya saudara-saudara kita di tanah air, anak-anak yatim, orang-orang tua jompo, dan mereka masih dalam keadaan kekurangan. Tanda syukur kita ada rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita bisa berbagi dengan mereka. Wasahrun yuzadu bi rizqi mu'minin. Kata Nabi, bulan di mana rezeki orang mukmin ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita memperbanyak sedekah di bulan ini. Dengan sedekah, Allah akan melipat gandakan balasannya hingga 700 kali lipat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Kemudian Nabi melanjutkan khutbahnya, Man fatara fihi bisohima kana lahu maghfiratan lidzunubihi wa isqara qabatihi minan nar kana lahu mithla ajrihi min ghairi ayyanqus min ajrihi sayun. Barang siapa di bulan ini memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa dan menjadikan ampunan bagi dosa pembebas antara dia dan neraka, dan ia mendapat pahala seperti orang puasa yang ia beri buka puasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberi makan buka puasa sama sekali. Ketahuilah bahwa keuntungan dalam memberi makanan berbuka puasa ada 3. Pertama, dosa diampuni. Kedua, bebas dari api neraka. Ketiga, pahalanya sama dengan pahala orang yang kita beri makan untuk berbuka puasa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah, laisa qulna yajidu ma yutiros shaima." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yu'tillahu hadatsa sababa man fatara shahima ala mazaqqati labani au tamrati au sarbatin min ma." Kami berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tak semua dari kita mampu memberi makanan orang yang berbuka puasa." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Allah memberi pahala ini kepada setiap orang yang memberi menu orang yang berbuka, meskipun sehisap susu atau 1 buah kurma atau secukupuk air minum saja. Waman asbaha shahima saqallahu minhu min haudi sahbah la yasma'a hatta yadkhulul jannah." Barang siapa memberi makan buka hingga kenyang kepada orang yang berpuasa, Allah akan memberikan ia minuman dari danauku, sebuah minuman yang bagi para peminumnya tak akan kehausan selama ia sampai ia masuk dalam surga kelak. Beliau Nabi kemudian bersabda, "Wa huwa sahrum awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu rizqun minan nar." Ramadan bagian awalnya adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebas dari api neraka. Man khaffafa an mamlukihi fihi ghufira lahu wa ataquhu minan nar. Barang siapa meringankan budaknya dari pekerjaannya, Allah akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Artinya jika kita memiliki pekerja di bulan ini, agar diringankan pekerjaannya, dipangkat jadwal pekerjaannya supaya mereka bisa lebih
kalian mintalah surga dan mintalah perlindungan Allah dari api neraka. Oleh karena itu, di bulan ini setelah selesai sholat kita memperbanyak membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. As'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku memohon ampunan Allah. Aku memohon ridho dan surga. Juga berlindung kepada rahmat-Mu dari murka dan dari neraka. Mengapa kita harus memperbanyak doa tersebut? Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya pada masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga bersabda, "As-salawatul khamsu wa jum'atu ila jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna idza tarabal kabair." Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan merupakan penghapus dosa-dosa jika ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad. Berdasarkan kedua hadis ini, maka selain puasa di bulan Ramadan, kita juga harus memperbanyak memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita, khususnya dosa-dosa besar. Sebab puasa di bulan Ramadan itu menghapus dosa, namun tidak menghapus dosa besar. Oleh karena itu, di bulan ini kita harus memperbanyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sebab hanya dengan mengucapkan La ilaha illallah, maka dosa-dosa kita, dosa-dosa besar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa maddaha utimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair." Sesungguhnya barang siapa membaca kalimat tauhid la ilaha illallah dan memanjangkan bacaannya, maka baginya akan dihapus 4.000 macam dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain pada Allah, dan mohonlah ampunan atas dosa-dosamu dan dosa-dosa orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Quran surat Muhammad ayat 19. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal Ramadan adalah rahmat, dan rahmat terbesar bagi kita ialah diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkannya Al-Qur'an kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Ali Imran ayat 164. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Tiga tugas pokok Nabi, yakni membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa, dan mengajarkan Al-Quran dan sunnah kepada kita. Maka ketahuilah, bukanlah puasa itu yang mensucikan jiwa kita, melainkan Al-Quran yang diturunkan di bulan
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Quran surat Al-A'raf ayat 205. Inilah kalimat zikir, yakni zikir jahar dengan suara dan zikir khafi tidak bersuara. Dengan mendawamkan dua kalimat zikir ini, maka setiap detik waktu kita lebih baik daripada 1000 bulan. Dan inilah hakikat Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan diri, wa dzakara asma rabbih fasholla, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat. Quran surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Hadirin jamaah yang berbahagia, semoga dengan memperbanyak mengucapkan kalimat takwa, kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah dimanapun, kapanpun, sedang apapun, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dan takwa inilah yang menjadi tujuan kita berpuasa, yakni la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqu ilaihi wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Quran surah Al-Maidah ayat 35. Allah juga memerintahkan kita untuk mencari jalan atau wasilah dalam mendekatkan diri kepadanya, sehingga bulan-bulan lain selain bulan Ramadan menjadi bulan Ramadan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yang menjadi tujuan kita berpuasa itu yaitu benar-benar la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Quran surah An-Nahl ayat 43. Hadirin jamaah Iwamid yang berbahagia, demikianlah kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga bermanfaat. Allah berkahi segalanya semuanya, selamanya, dengan berkah karomah guru-guru kita, guru-guru agung kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tanya jawab nggih, Abah. Monggo. Nggih, kepada seluruh jamaah yang hadir pada sore hari ini, saya persilahkan untuk bertanya. Monggo, jamaah atau dari 10 kelompok bunganya Iwamid on Air. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan wabarakatuh. lupa passwordnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja. Orlando. Ramadan kita. Hikmah tarbiyah menggapai Mbak. Hikmah tarbiyah. Aku nyuruh apa lebih? Hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar. Barakallah. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. saya mau bertanya tentang niatnya puasa. Itu kan salah satu rukunnya puasa, Ustaz. Kalau kita sedang uzur, jadi nggak punya kesempatan
kalau istilahnya rukun puasa itu kan syarat-syaratnya puasa itu gitu kan. Kalau malam pertamanya puasa itu nggak bisa untuk niat karena uzur itu gimana? Ustaz? Terima kasih atas jawab. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Langsung saja. langsung. Langsung. Ya, betul. Niat itu menjadi rukun ya. Setiap beribadah itu tergantung niatnya. Jadi niat dalam puasa itu ada perbedaan niat ketika puasa bulan Ramadan dan puasa sunnah. Jadi pelaksanaan niat yang pertama itu adalah pada malam hari sebelum waktu fajar ya.